Selamat pagi. Ya, terima kasih kepada Abuna yang memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan dan juga biarlah pelayanan Abuna di Mlora juga diberkati oleh Tuhan. Oke, silakan slide-nya boleh ditayangkan, slide pertama. Kita hari ini akan belajar tentang bagaimana mendengar suara Tuhan. Kenapa ini penting? Karena banyak teman saya, pengusaha, teman saya, dosen, selalu bertanya, gimana bisa dengar suara Tuhan? Karena ini penting kita harus belajar, karena kalau kita tidak mengerti dengan benar, maka kondisi yang bisa kita alami seperti ini. Hipotesis yang pertama, kita mengatakan Tuhan tidak bicara. Tuhan itu tidak ada bahkan, karena tidak pernah bicara. Ya kan? Lalu yang kedua berkata, oh Tuhan berbicara, yang di bawah ya. Tapi kita tidak bisa mendengar. Dan yang ketiga, Tuhan berbicara dan kita tidak mau mendengar. Jadi ada 3 kondisi. Kalau kita berkata Tuhan tidak berbicara, maka yang salah Tuhan. Tuhan tidak ada. Kalau kita berbicara, Tuhan itu berbicara tapi kita tidak mau mendengar, yang salah kita. Karena kita yang tidak mau mendengar. Lalu yang ketiga, Tuhan berbicara tapi kita tidak bisa mendengar. Nah, ini yang mau kita bahas. Sebenarnya Tuhan berbicara, tapi kita tidak bisa mendengar. Karena untuk mendengar suara Tuhan itu bukan haknya hanya Bapak Gembala. Semua kita harusnya bisa mendengar. Mari kita pelajari firman Tuhan ya. Slide-nya. Ditayangkan aja supaya bisa lebih jelas. Nah, kita belajar dari Yohanes 10 ayat 27 dulu. Dikatakan begini firman Tuhan ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku, Tuhan Yesus, mengenal mereka, yaitu kita semua, dan mereka itu kita-kita semua mengikut Tuhan Yesus. Jadi, di cerita ini adalah tentang Tuhan Yesus dengan kita, hubungannya adalah gembala dan domba. Lalu, kita lihat bahwa di ayat tadi, kata kuncinya adalah mendengar suara Tuhan Yesus sebagai gembala. Artinya kalau kita mau mendengar suara Tuhan, posisi kita adalah domba, posisi Tuhan Yesus adalah gembala. Jadi kita mengikut dulu. Kalau kita tidak mengikut memposisikan diri kita sebagai domba dan Tuhan Yesus sebagai gembala, ya kita tidak akan bisa mendengar suara gembala kita. Tidak bisa mendengar suara Tuhan. Nah, kita baca ayat yang berikutnya. Yohanes 10 ya, ayat 4 mengatakan begini. Dan ketika dia mengeluarkan domba-domba itu, jadi ketika gembala itu mengeluarkan domba-domba itu, dia selalu berjalan di depan. Ya, gembala selalu di depan, Tuhan selalu di depan, kita mengikut, ya. Nah, domba-dombanya selalu mengikut dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi domba-domba itu tidak akan mengikuti orang lain. Lihat, kata kerja kedua adalah mengenal. Nah, kesalahan banyak anak Tuhan ada di sini. Mereka hanya mengatakan aku tidak mendengar. Tuhan yang salah, bukan aku. Tapi ketika kita baca ayat yang kedua, ternyata dikatakan karena domba-domba itu mengenal suara gembala. Artinya kesalahan bukan di gembala. Gembala selalu berbicara, tetapi dombanya tidak mengenal. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu bingung, maksudnya apa antara mendengar dan mengenal suara gembala? Mari kita lihat video berikut
ini. Nah, video ini akan menjelaskan dengan jelas perbedaan dua kata kerja ini. Mengikuti 3 turis tadi. Sama-sama 1, 2, 3, 4 orang itu domba-dombanya mendengar semua. Semuanya mendengar. Tetapi mereka domba-dombanya mengenali bahwa nomor 1, 2, dan 3 bukanlah sang gembala. Mereka mengenal bahwa yang keempatlah yang gembala. Sehingga domba-dombanya semua mengikuti sang gembala. Nah, kalau dengan itu kita sekarang paham bahwa kalau kita ingin mendengar suara Tuhan, kuncinya adalah kita mengenal suara gembala kita. Kuncinya di situ, bukan mendengar lagi, mengenal. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana mengenal suara Tuhan. Slide keempat, ya. Nah, saya bawakan radio ya Bapak Ibu. Cuma maaf, ini sudah lama sekali. Jadi sudah sewak. Saya cas sejam lebih enggak hidup. Jadi ya sudahlah, enggak apa-apa ya. Nah, ini radio yang saya punya seperti gambar ini. Kita mengenali suara Tuhan, itu persis kita mendengarkan suara radio. Ya. Kita butuh waktu untuk mengenali, sabar, dan tekun. Jadi gini Bapak Ibu, kalau kita mau mendengar stasiun radio tertentu, aduh saya butuh hiburan tentang puji-pujian gereja gitu ya. Tapi saya nggak tahu channelnya berapa. Mungkin orang luar kota nggak ngerti, di Semarang stasiun radionya apa, channelnya berapa nggak ngerti. Nah, terus gimana kalau butuh? Maka dinyalakan, di-on, ya, hati kita di-on-kan, lalu kita mulai mencari, diputar dulu di sini ya. Diputar pelan-pelan, pelan-pelan, cari gelombangnya pelan sekali. Ya, kalau kita nyari gelombang radio gini, nggak bakal ketemu. Harus pelan sedikit demi sedikit terus. Dengan sabar dan tekun. Nggak bisa kita, aduh mana sih nggak ada stasiun radio Kristen di Semarang, nggak ada. Ini buktinya saya putar-putar nggak ada nih. Nggak bisa. Caranya nggak gitu. Persis kita cari pelan-pelan. Ya. Lalu yang kedua, kita butuh tempat tenang dan sunyi. Nggak bisa kita nyari stasiun radio di diskotik, di tempat yang ramai gitu, nggak denger. Mana suaranya, ini apa, nggak denger. Nggak bisa. Kita butuh tempat yang tenang dan sunyi. Cari masuk ke ruang kamarmu, ruang doamu. Cari setiap hari. Bangun pagi, karena kalau sudah siang kita disibukkan banyak kegiatan. Nggak bisa. Ya. Lalu yang ketiga, permasalahannya, kalau stasiun radio, stasiun radio di Semarang itu kan Iktus Rema. Kita tahu Iktus itu gelombang berapa. Rema itu tahu kita gelombang berapa, 88,6 FM. Permasalahannya, suara Tuhan tidak tahu gelombang nomor berapa. Kita nggak tahu. Kalau kita tahu, di 101.5, udah langsung diputar aja 101 mendekati 0.5, pasti ketemu. Masalahnya nggak ada. Kalau saya ditanya juga nggak tahu gelombang nomor berapa. Karena itu kita harus benar-benar tekun mencari. Karena kita tidak tahu di gelombang nomor berapa. Lalu yang keempat, faktanya adalah, kalau kita matiin ini radio, ceklek, mati, off. Stasiun radionya masih bersiaran enggak? Masih, artinya apa? Walaupun kita tidak mau mendengar suara Tuhan, Tuhan tetap berbicara. Jadi bukan masalah Tuhan tidak berbicara. Tuhan selalu berbicara. Permasalahannya kita matikan telinga rohani kita. Itu yang terjadi sebenarnya. Salahnya ada di kita, bukan di Tuhan.
Tuhan ingin ditemukan. Telinga Tuhan tidak jauh untuk mendengar. Tangannya tidak terlalu jauh untuk menolong. Tetapi kitalah yang menjauhi Tuhan. Permasalahannya di situ. Dan yang terakhir adalah tentang radio ini ada namanya fine tuning. Fine tuning jadi itu ya, kalau radio itu dia ada gelombang yang gede nih, pokoknya diputer untuk nyari. Nah, tapi untuk membersihkan berisiknya itu, noise, itu ada namanya fine tuning. Nah, fine tuning itu diputer untuk membersihkan suara-suara yang mengganggu. Nah, kita harusnya kalau sudah bisa mendengar suara Tuhan, mengenali suara Tuhan, maka harusnya setiap hari kita fine tuning. Kenapa harus fine tuning? Karena begini, Bapak Ibu kalau punya radio nanti dicoba aja. Hari ini ketemu ya channelnya 88,6. Udah. Besok lagi 2 hari, 3 hari, dicoba, nyalakan, geser. Pasti geser. Oleh karena itu dibutuhkan fine tuning, dibutuhkan tombol fine tuning. Nah, persis dalam kehidupan kita. Hari ini engkau boleh berkata, aku mendengar suara Tuhan, aku mengenali suara Tuhan. Tetapi beberapa hari kemudian, bahkan mungkin 5 jam kemudian, engkau nggak bisa dengar apa-apa, nggak bisa mengenali apa-apa. Kenapa? Karena engkau sudah mengalami pergeseran. Kenapa bergeser? Karena engkau marah. Kenapa? Karena engkau kepahitan. Kenapa? Karena engkau kecewa temanmu mengatakan sesuatu yang gak enak. Dan segala macam yang membuat pikiranmu dan hatimu berubah. Walaupun engkau barusan mendengar dan mengenal suara Tuhan. Itu akan geser. Makanya dibutuhkan setiap hari, setiap pagi, fine tuning dengan Tuhan. Bahkan mungkin gak setiap pagi, setiap detik. Fine tuning sama Tuhan. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya, di dalam radio ini ada sesuatu yang sebenarnya itu kuncinya untuk menangkap sinyal radio. Kalau enggak ada komponen itu, ini radio enggak ada gunanya. Enggak bisa nangkep apa-apa. Nah, cuma kan saya nggak mungkin bongkar di sini ya. Jadi saya akan tunjukkan komponen apa yang terpenting di dalam sebuah radio. Ini Bapak Ibu. Penerima sinyal. Jadi ini kalau saya buka, di dalam itu ada batang hitam, lalu dililit oleh kawat tembaga. Nah, kalau kawat ini putus, radio ini buang. Udah nggak bisa apa-apa. Nah, pertanyaannya, penerima sinyal ini yang mempengaruhi kepekaan sebuah radio. Di dalam hidup kita itu apa? Kalau kita ini sebuah radio, untuk bisa peka menerima sinyal Tuhan, di dalam diri kita apa? Karena kan kita nggak ada batangan hitam yang dikasih kawat ini. Nah, di dalam diri kita apa? Itulah Bapak Ibu yang disebut hati. Hatimu. Kuncinya di hatimu. Jadi kalau engkau ingin mendengar dan mengenali suara Tuhan, benahi hatimu dulu. Kalau engkau memiliki hati yang benar, maka engkau bisa mendengar dan mengenali suara gembalamu. Nah, kita ambil 3 contoh Alkitab. Ya, supaya gimana toh kalau hati saya itu supaya benar, supaya peka. Nah, kita belajar dari 3 tokoh Alkitab. Yang pertama adalah Daud. Ya, yang pertama adalah Daud. Nah, Daud itu dikatakan di Kisah Para Rasul 13 ayat 22 begini. Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Tetapi sebenarnya di terjemahan King James itu berbeda. Dikatakan begini, I have found David, the son of Jesse, bukan berkenan di hatiku, tetapi a man after my own heart. Seseorang yang memiliki hatiku sendiri.
Beda loh. Kalau berkenan, jadi Daud melakukan sesuatu, segala hal yang dilakukan, itu menyenangkan hati Tuhan. Bukan. Tetapi kalau dikatakan a man after my own heart, Daud memiliki hati seperti hati Tuhan sendiri. Ini beda total artinya. Beda sekali. Nah, kenapa Daud itu disebut a man after my own heart? Yang pertama kita tahu pujian dan penyembahan Daud luar biasa. Tapi yang kedua, yang tidak kalah luar biasa adalah dia selalu menjaga Israel untuk tidak jatuh dalam dosa penyembahan Baal. Tetap setia menyembah Allah Elohim. Itu yang dilakukan Daud. Bahkan ketika dia melakukan sensus dan Tuhan marah diberikan 3 hukuman. Dia pun tidak mau menyengsarakan bangsa Israel. Dia memilih aku yang menanggung kesalahan. Jadi dia benar-benar menjaga bangsa Israel untuk tetap setia kepada Tuhan. Nah, kita lihat tokoh yang kedua. Yohanes Pembaptis. Ya. Kita lihat di Matius 11 ayat 11. Aku berkata kepadamu, ini yang bicara Tuhan Yesus sendiri, ya, kepada murid-muridnya. Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, maaf Bapak Ibu, ada enggak yang tidak dilahirkan dari seorang perempuan di sini? Ada? Kalau ada berarti ini ayat salah nih, ya kan? Tapi di sini jelas loh, yang tidak pernah yang dilahirkan oleh seorang perempuan, ya, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Jadi begini, kalau kita baca ini, manusia di dunia zamannya Tuhan Yesus, berapa juta manusia itu? Paling besar itu adalah Yohanes Pembaptis. Artinya Musa, Yeremia, Yesaya, Daud semua kalah. Ya kan? Betul kan? Kalau dikatakan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar. Wow. Ini yang ngomong Tuhan sendiri loh. Bukan manusia biasa. Enggak, ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Tidak pernah. Pertanyaannya, why? Kenapa Tuhan? Kenapa? Sekarang coba kita lihat ya. Yohanes Pembaptis pelayanannya di muka bumi berapa lama? Dia dilahirkan 6 bulan sebelum Yesus lahir. Betul? Tuhan Yesus pelayanan 3,5 tahun. Betul? Yohanes meninggal sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib. Berarti kurang dari 3,5 tahun pasti kan? Betul kan? Pendek kan 3,5 tahun. Bandingin Musa 40 tahun. Yeremia, Yesaya, semua nabi-nabi. Samuel, 3 raja. Lama loh. Ini lebih besar loh Yohanes Pembaptis cuma ngelayanin 3,5 tahun tidak lebih. Bahkan mungkin 3 tahun kurang. Terus kedua, Yohanes Pembaptis ini enggak pernah nulis kitab. Mana ada kitab Yohanes Pembaptis? Loh ada yang di kitab Injil Yohanes, itu bukan Yohanes Pembaptis, itu Yohanes murid Yesus. Beda Yohanes. Ngerti? Beda Yohanes. Jadi, Yohanes Pembaptis nggak pernah nulis kitab. Dan dia dikatakan lebih besar, padahal Musa nulis berapa? Diketahui bahwa kitab Kejadian, Keluaran, ya kan, Imamat, itu Musa. Pentatuk. Yeremia punya sendiri, Yesaya punya sendiri, Daud banyak, ya kan? Mazmur. Salomo pun punya, Amsal, Pengkhotbah. Semua punya. Nabi kecil pun punya, loh bayangin. Yohanes Pembaptis yang katanya lebih besar, enggak punya. Ketiga, faktanya. Khotbahnya apa sih? Yang digembor-gemborkan, diteriak-teriakan Yohanes Pembaptis apa sih? Ayo. Kerajaan Allah sudah dekat, ya kan? Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Cuma itu. Cuma itu.
Yang lain pengkhotbah lebih hebat. Musa apalagi? Why? Kenapa? Kenapa Yohanes Pembaptis itu besar di hadapan Tuhan? Lebih besar dari semua yang ada pernah dilahirkan oleh seorang perempuan. Ini ngeri loh, luar biasa ini. Nah, kita lihat ternyata Tuhan Yesus memberikan jawaban. Ada di Lukas 1 ayat 17. Dan itu direferensikan di Maleakhi 4, 5 sampai 6. Yang mengatakan begini, sesungguhnya aku, Tuhan, ya, akan mengutus Nabi Elia, yaitu Yohanes Pembaptis, kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia, Yohanes Pembaptis, akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ini dikatakan ketika Yohanes Pembaptis melayani di muka bumi. Direferensikan kepada ayat di Perjanjian Lama, nubuatan tentang Nabi Yohanes Pembaptis. Di kitab Maleakhi 4, 5 sampai 6. Nah, Bapak Ibu, kalau kita pelajari ini, artinya ketika dikatakan hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu adalah ketika Yohanes Pembaptis di muka bumi bersamaan mempersiapkan Yesus Kristus melayani dan dibaptis oleh Dia. Itu adalah hari Tuhan yang besar dan dahsyat ketika Yesus Kristus ada di muka bumi. Nah, pertanyaan yang tadi saya tanyakan, kenapa Yohanes Pembaptis istimewa? Karena ada di ayat 6. Yaitu Yohanes Pembaptis membuat hati Bapa kembali kepada anak dan hati anak kembali kepada Bapa. Makanya khotbahnya Yohanes Pembaptis sesuai. Bertobatlah, kembalilah ke Tuhan. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Balik, ayo balik, tobat, balik, baptis. Selama Bapak Ibu mau kerja kantoran di sekuler, jadi dokter, jadi lawyer, jadi dosen, apapun selama profesimu bukan Bapak Gembala. Tapi hatimu memiliki hati seperti Yohanes Pembaptis. Yang selalu rindu orang-orang di sekelilingmu untuk kembali kepada Tuhan. Bahkan yang belum percaya ataupun yang sudah percaya tetapi hilang. Engkau selalu berkeinginan untuk menjangkau mereka. Selalu berkeinginan untuk mereka kembali ke Tuhan lagi. Maka Tuhan sendiri berkata, engkau besar di mataku. Kuncinya itu. Maka tidak salah kalau hanya ibu gembala, bapak gembala yang benar-benar peka terhadap suara Tuhan. Kenapa? Karena hatinya selalu ingin jemaat-jemaat ini semua bertobat kembali ke jalan yang benar, bertumbuh di dalam gereja, mendapatkan firman yang benar. Supaya hidupnya diberkati. Makanya mereka peka. Sedangkan kita domba-dombanya enggak peka, enggak mengenali karena hatimu hanya mikirin uang. Maka Tuhan Yesus mengatakan apa? Jangan menyembah Mamon. Itu. Engkau cuma punya pilihan Mamon atau Tuhan atau jiwa-jiwa. Sejak kebenaran rahasia ini diungkap ke saya mengajar di kampus berbeda. Kampus saya kan kampus entrepreneur, bukan kampus teologi. Tapi saya enggak peduli lagi. Ketika saya ngajar, saya gabungkan entrepreneur dengan teologi. Dan mereka suka. Dan banyak yang memang kembali. Akhirnya mereka melihat mujizat Tuhan itu nyata. Suara Tuhan itu nyata. Mereka melihat, oh benar ya ternyata Tuhan ada. Dan mereka mulai mau kembali.
Itu Bapak Ibu. Kerjaanmu itu bukan Bapak Gembala, Ibu Gembala, iya. Tapi selama hatimu memiliki hati gembala, seperti Daud, seperti Yohanes Pembaptis, maka Tuhan mengatakan engkau besar. Engkau besar loh. Nggak main-main, besar di hadapan Tuhan. Nah kalau kita paham sampai sini, maka sebenarnya ketika kita nanti Bapak Ibu pulang, baca kisah ini lagi, maka engkau akan benar-benar paham sekarang. Bahwa ternyata apa? Ini sebenarnya bukan kisah anak bungsu yang hilang. Maaf, bagi saya ini bukan kisah anak bungsu yang hilang. Tapi ini kisah anak sulung. Ini kisah tentang kita sendiri sebenarnya. Apa cerita ini tentang anak sulung? Dia nggak peduli adiknya yang hilang. Nggak peduli. Sibuk bekerja. Rajin ke rumah bapak. Tapi nggak peduli itu. Persis Bapak Ibu. Kalau kita, memang bukan Bapak Gembala, Ibu Gembala, kerja, sibuk, tapi hatimu nggak pernah urusan dan tidak pernah peduli terhadap sekeliling kita yang hilang, maka kita persis di kisah ini sebagai anak sulung. Marah ketika adiknya pulang dipestakan. Gak senang ketika seseorang yang dulunya menipu engkau, tiba-tiba dia bertobat dan kembali dan tiba-tiba Tuhan angkat di dalam pelayanan yang jauh lebih besar dari engkau marah sama Tuhan. Dia kan nipu Tuhan. Kenapa engkau tidak pakai aku? Kenapa engkau lebih tinggikan dia? Nah, kelakuannya persis kan? Kayak anak sulung kan? Gak seneng. Gak seneng yang lain diberkati. Apalagi musuhmu. Nah, sebenarnya kisah ini nih, endingnya yang benar adalah harusnya si sulung ini menghadap ayahnya. Sebelum si adik kembali. Kembali itu kan karena dia kembali sendiri, bukan karena dicari. Berarti faktor campur tangan Tuhan. Tapi seharusnya si sulung ini di dalam rumah ketika adiknya hilang, walaupun dia juga mungkin benci loh sama adiknya, kurang ajar, setengah harta diambil, dibuat foya-foya, enggak jelas ya kan. Ya kan, dia marah. Tapi seharusnya dia bilang begini sama ayahnya, ayah, aku tahu isi hatimu. Bahwa engkau menginginkan adikku kembali. Kenapa tahu dari mana? Karena setiap hari ayahnya duduk di depan tenda. Siapa tahu anakku yang hilang kembali. Berarti rindu sekali. Dia rindu banget ayah ini. Sehingga setiap hari menunggui. Jangan-jangan hari ini dia kembali. Jangan-jangan hari ini kembali. Jangan-jangan hari ini kembali. Hatinya berarti diliputi oleh kerinduan. Nah harusnya adik ini kan ngerti isi hati ayahnya. Wong setiap hari dia lihat. Nungguin. Harusnya dia bilang begini. Ayah, aku tahu isi kerinduan hatimu. Untuk adikku yang hilang kembali. Sekarang ayah, berikanlah kepadaku perbekalan yang cukup. Untuk aku pergi 1 bulan, mungkin 2 bulan, mungkin 3 bulan. Sampai ketemu adikku. Selama itu belum ketemu, aku tidak akan kembali. Tapi berikanlah aku perbekalan yang cukup. Berikanlah aku hamba-hamba untuk menolong aku di dalam perjalanan. Dikasih enggak sama bapaknya? Kasih pasti.
Pasti kasih. Maka kalau engkau rindu diberkati oleh Tuhan, engkau rindu pelayananmu diberkati oleh Tuhan, engkau butuh karunia apapun, selama itu untuk membawa balik hati anak-anak yang terhilang, saya jamin. Firman Tuhan yang mengatakan, jika engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau, mintalah apa saja, maka akan kuberikan kepadamu. Saya yakin ayahnya mau minta 5 onta, 10 onta, 20 onta. Berapapun yang diminta si sulung, pasti dikasih. Itu Bapak Ibu. Kalau engkau ingin hidupmu diberkati, permintaanmu dipenuhi Tuhan, kuncinya cuma itu. Untuk membawa hati anak-anak yang hilang kembali kepada Bapa. Cuma itu. Dan itu benar, saya saksikan ini semua cerita yang saya sampaikan, itu semua sudah saya alami. Ketika saya mau melakukan penginjilan ke staf saya yang belum percaya, yang tidak percaya, saya butuh karunia kesembuhan. Jadi staf saya ini, anggota saya akan kerja diambil jam 5 sore. Saya tiba-tiba ke kantor itu jam 10. Dan saya sudah tahu bahwa anak ini akan segera diambil kerja sebagai babysitter gitu ya. Saya panggil kan, terus saya kaget. Waduh, kok matanya bengkak ya? Bengkak gede. Saya tanya, lah kamu kapan matanya bengkak? Saya bilang, ya nggak tahu Pak, barusan tadi pagi. Loh kok aneh? Lah ini kalau gini nggak bisa kerja ini, saya bilang. Terus ya sudah. Nah ini yang bengkak, sini staf saya juga dua-duanya nggak percaya. Ya sudah, mari kita berdoa, minta kesembuhan. Ya udah, tumpangi tangan, matanya, saya berkata, dalam nama Tuhan Yesus, sembuh mata ini, kempes Tuhan, supaya anak ini bisa bekerja nanti sore. Udah, saya tinggal. Kempes enggak? Enggak langsung. Ya, enggak langsung. Saya pulang, sudah, selesai urusan, pulang dari kantor. Lalu besoknya saya ngecek sama staf administrasi saya. Gimana anak kemarin? Sudah kerja kok Pak? Loh kok kerja? Matanya masih bengkak loh, aku bilang. Kok kerja? Apa majikannya enggak komplain? Aku bilang, takut nularin anaknya. Aku bilang, ini salah ini. Kenapa kok bisa kerja? Kan matanya masih bengkak, aku bilang. Enggak kok Pak, matanya tidak ada apa-apa, sembuh. Wah, aku bilang, benar sembuh? Iya sembuh normal. Waktu mau kerja sudah nggak ada apa-apa, matanya kempes. Wah, saya panggil staf admin saya yang di sebelah persis yang menyaksikan kejadian itu. Saya bilang, saya panggil. Itu kemarin kempes benar? Iya Pak, kempes. Kamu saksi loh, saya bilang. Kamu sendiri lihat dan mendengar kan? Saya doa pakai nama siapa, saya bilang. Iya Pak, lihat mujizat terjadi dalam nama Yesus. Kamu mau percaya apa enggak? Silakan. Udah, tak tinggal pulang. Lihat, persis kayak ini. Ketika si sulung berkata, Tuhan, Bapak, aku butuh untuk pelayanan. Untuk membawa hati anak-anak kembali kepada Bapa. Aku butuh karunia kesembuhan. Kasih. Tapi berikutnya, saya doakan orang lain yang mungkin memang tidak dalam kondisi seperti itu. Umpama mata saya sendiri, ya juga nggak kempes. Harus ke dokter. Gitu loh. Kenapa? Beda-beda konsep. Beda konsep. Apapun yang engkau lakukan, asal itu untuk memuliakan nama Bapa dan membawa hati anak-anak kembali kepada Bapa, pasti dikasih. Pasti dikasih. Makanya lihat coba. Bapak Ibu Gembala kita berdoa terus untuk apa? Untuk jemaat. Saya tahu berdoa untuk jemaat. Bahkan kadang kalau kasus kita berat, Bapak Ibu Gembala nggak bisa tidur. Kitanya bisa tidur. Bapak Ibu Gembalanya diceritain malah nggak bisa tidur. Coba bayangkan. Tapi kan kita dengarkan
Begitu banyak doa dijawab oleh Tuhan melalui Bapak dan Ibu Gembala. Kenapa? Karena hati mereka. Karena hati mereka. Sama Bapak Ibu. Hatimu untuk anak-anakmu. Hatimu untuk musuh-musuhmu. Hatimu untuk siapapun. Selama hatimu di kantor pun. Engkau bisa cerita. Bapak Ibu, maaf saya mau tanya. Kalau ada yang di sini pernah dapat, waktu kecil itu pernah enggak minta sama orang tua sepeda? Pernah enggak? Zaman dulu loh, kalau sekarang mungkin enggak ada yang minta kali. Ya, mintanya handphone. Tapi kalau zaman dulu, minta sepeda waktu kecil ada enggak? Saya ada, saya sendiri minta. Ya kan? Nah, sekarang ketika engkau dapat sepeda itu dari orang tuamu, apa yang kau lakukan? Yang di kampung itu terutama. Apa yang dilakukan? Engkau akan naiki sepeda itu, kamu keliling ke teman-temanmu, dan engkau apa? Pamer. Lihat toh papiku baik, lihat toh aku punya sepeda baru, kamu enggak punya. Ya toh? Sama Bapak Ibu, kalau engkau ingin diberkati Tuhan, setiap kebaikan Tuhan, saksikanlah itu ke sesamamu, semua orang. Jangan anggap ketika engkau punya masalah besar, engkau punya penyakit, engkau punya kebangkrutan, segala macam masalah. Ingat kasus orang buta yang disembuhkan Tuhan Yesus. Orang-orang mengatakan, dosa siapakah ini? Dosa orang itu yang buta atau dosa ayah ibunya? Dan Tuhan mengatakan bukan semuanya, tapi demi kemuliaan Tuhan dinyatakan pada hari ini. Maka sebenarnya semua kesulitan yang kita miliki, itu sebenarnya tujuannya ketika mujizat datang. Dan kita mengalami kesembuhan, kita mengalami pemulihan, kita mengalami kelepasan, semuanya itu. Maka harusnya kita memuliakan nama Tuhan. Dengan apa? Cerita kemana-mana. Tidak usah paksa, kamu harus percaya Yesus. Enggak usah. Orang akan tertarik, orang yang bangkrut, yang tidak percaya Tuhan akan tertarik mendengar ceritamu. Ketika Tuhan memulihkan engkau dari kebangkrutan. Orang yang sakit tidak bisa sembuh. Punya penyakit yang sama dengan engkau. Ketika engkau ceritakan bagaimana Tuhan menjamah engkau dan engkau sembuh. Mereka akan datang berbondong-bondong dan tanya kepada engkau. Caranya gimana? Aku butuh pertolongan. Kalau sudah begitu Bapak Ibu, mudah. Tinggal arahkan ke Tuhan. Nggak usah mau paksa. Yang dimulai semua dari hatimu. Dan setiap mujizat yang terjadi, saksikanlah itu. Pak Dodi, silakan maju semua. Dan yang terakhir, slide terakhir. Ini Bapak Ibu, kesimpulan dari semua yang Tuhan Yesus ajarkan adalah ini. Amanat